Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi Putri Reza di Project Review. Dan seperti biasa langsung aja kita ngomongin smartphone baru. Dan ini dia, Samsung Galaxy S25 FE. Ya, ini baru aja diperkenalkan secara global minggu lalu. Sekarang akhirnya sudah diresmikan di Indonesia. Buat yang penasaran harga berapa? Harganya adalah Rp9.999.000 alias 10 juta kurang 1000 untuk versi 128GB. By the way, ada dua varian storage yang tersedia di Indonesia, yaitu 128 dan 256, masing-masing dengan RAM 8GB. Nah, ini adalah kotaknya. Mungkin kita unboxing, nggak usah kali ya, singkat aja karena isinya Samsung gitu-gitu aja kan. Dan langsung aja, ini dia device-nya. Ini adalah Galaxy S25 FE yang warna jet black ya, warna hitam, bagus ya. Dan yang saya suka itu adalah finishingnya berubah dibandingkan Galaxy S24 FE. Kalau dulu ya back covernya itu glossy, sekarang dibuat matte ya, jadi finishingnya matte doff kayak gini, dual tone dengan frame ya, jadi warna frame sama back covernya beda. Sebagai varian hero colornya untuk yang tahun itu adalah yang warna navy seperti ini, sama-sama dengan back cover yang matte ya, jadi tidak glossy mantul-mantul, cakep. Di luar soal warna, yang beda itu adalah dari segi material ada peningkatan karena sekarang frame-nya menggunakan armor aluminium untuk back cover, dan juga kaca depannya itu udah pakai Gorilla Glass Victus Plus ya, jadi untuk build quality berasa bagus. Habis itu handphone ini juga sekarang si Galaxy S25 FE dibikin lebih tipis sama Samsung. Jadi kalau dulu itu masih 8mm-an, yang ini udah 7mm-an ya, jadi lebih tipis, lebih ringan juga, udah di bawah 200 gram. Tapi Samsung tetap bisa nambahin baterainya. Kalau yang dulu tuh 4700, sekarang naik jadi 4900 mAh. Jadi nambah 200 mAh, itu lumayan banget ya. Terus untuk chargingnya juga meningkat menjadi sedikit lebih cepat. Kalau dulu di 25 watt, sekarang naik jadi 45 watt. Di bagian layar, Samsung masih dengan Dynamic AMOLED 2X-nya, resolusi Full HD Plus sampai 120Hz. Saya masih oke, layar yang bagus, berkualitas untuk multimedia, dipakai nonton, main game, baca, harusnya sih nggak ada masalah. Terus buat yang nanya soal chipset ya, di sini Samsung menggunakan Exynos ya 2400, nggak pakai E ya kayak yang S24 FE. Ini adalah Exynos 2400, chipset yang sama seperti yang mereka gunakan di Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus tahun lalu. Jadi sebenarnya dari segi performa ya udah kenceng level flagship, walaupun flagship tahun lalu, tapi masih chipset yang kenceng, bisa diandalkan. Dan buat yang masih ragu sama Exynos 2400, ini adalah satu chipset Exynos yang sedikit berbeda karena performanya bagus. Saya sempat bikin videonya waktu itu ya, reviewnya Galaxy S24 ya yang pakai Exynos, dan saya sempat kaget bahwa performanya bagus sekali untuk sebuah Exynos yang sering dianggap sebelah mata sama orang-orang. Kemudian untuk peningkatan berikutnya dari segi performa itu ada di bagian vapor chamber yang diperbesar sama Samsung di Galaxy S25 FE ini. Jadi dikatakan ini 10% lebih besar dibandingkan Galaxy S24 FE. Jadi dengan chipset yang lebih kenceng ya, lebih ke level flagship, nggak pakai 2400E lagi ya, tapi ditambah dengan vapor chamber yang lebih besar, jadi harusnya smartphone ini bisa lebih adem untuk pemakaian yang lebih intensif. Nah, nilai jual lain dari Galaxy S25 FE ini adalah di bagian software. Ya, ini adalah Galaxy S series dengan harga paling terjangkau, paling baru saat ini yang sudah berjalan di One UI 8 dengan Android 16. Ini bahkan lebih update dibandingkan Galaxy S25 Ultra saya yang masih di software satu versi sebelumnya. Buat yang mungkin penasaran, bang, terus kapan dong Galaxy S25 Ultra atau S25 lainnya itu bakal ke bagian One UI terbaru? Kalau tadi di presentasi ya, entah itu bakal benar atau terjadi atau enggak, katanya sih bulan ini itu bakal roll out update softwarenya untuk Galaxy S25 yang lain, termasuk Galaxy S25 Ultra. Jadi kita tungguin aja. Tapi untuk sekarang Galaxy S25 FE adalah S series paling affordable, paling terjangkau dengan software yang paling update. Jangkauan untuk update-nya pun panjang banget karena ini udah dikasih 7 tahun sama Samsung, dan starting point-nya kan udah bagus banget di Android 16. Kalau 7 tahun berarti ini bisa sampai Android 23. Wah, jauh banget ya. Anak saya udah sekolah tuh kayak nanti sampai Android 23, tapi itu dia jangkauan software panjang banget. Habis itu kalau buat Galaxy AI di sini juga udah full version ya, semua yang pingin kalian dapetin dari Galaxy AI, fitur-fitur AI-nya, generative edit, photo assist, audio eraser, itu semua tersedia di Galaxy S25 FE dan bisa langsung kalian pakai. Satu lagi untuk peningkatan di bagian kamera, untuk bagian belakang mungkin tidak ada perbedaan dari segi setup. Triple kamera, masih lensa ultra wide, masih lensa utama dan juga telefoto 3x. Nah, yang berubah itulah
di kamera depan kalau dulu 10 megapiksel sekarang naik dengan 12 megapiksel. Habis itu Samsung juga ngebawa si Pro Visual Engine ya, pengolahan gambar dari seri flagshipnya dia bawa ke sini. Jadi harusnya sih hasil fotonya bisa oke lah, bisa bagus, memuaskan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk sampel-sampel kurang lebihnya bisa langsung dilihat aja sekarang sampel dari Samsung Galaxy S25 FE. Terus sedikit lanjut untuk bagian video, ini udah bisa merekam sampai resolusi 8K ya untuk kamera belakang, sedangkan di kamera depan itu bisa sampai resolusi 4K. So itu dia untuk sedikit first impression dan juga hands-on singkat dengan Samsung Galaxy S25 FE. Buat yang mungkin tadi di awal sempat nge-skip aja kelewatan harganya, jadi harga smartphone ini dimulai dari Rp9.999.000 untuk versi 8128. Kalau kalian pengen cobain, ada promo reservation plus, kalian bayar Rp150.000 nanti bakal bisa dapat diskon sampai Rp750.000 dan kalian bisa nanti pantengin di tanggal 15 September 2025. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek aja di Samsung Indonesia ya, bisa di website mereka atau juga di akun sosial medianya. So untuk sekarang kayak gitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Video ini boleh di share, boleh di like, boleh di dislike, apapun itu. Makasih banyak nonton sampai habis. Saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.